Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Putusan dari PT UN yang menolak banding daripada UGM ini lebih besar dampaknya daripada apa yang sedang nampak sekarang. Jika kita melihat salah satu pertimbangan Dr. Tifa di dalam menyatakan bahwa yang bersangkutan itu hijrah dari permasalahan ijazah, salah satunya itu karena ada putusan dari PT UN ini. Nah, Anda yang mengikuti permasalahan ini, yang memperhatikan ya, lebih dari sekedar channel ini, itu sudah lebih tahu bahwa Dr. Tifa saat mengatakan hijrah itu bukan berbalik arah menjadi menyerang yang mempermasalahkan ijazah. Itu kan hanya gorengannya para termul. Tapi Dr. Tifa itu ingin dirinya dikenal lebih luas lagi sebagai seorang peneliti. Nah, makanya di dalam video terbarunya itu ada mengulas ya, bukan permasalahan ijazah tapi permasalahan yang lain. Nah, di lain pihak, sidang PT UN ini memang langsung menembus kepada jantung permasalahan. Jadi rasa penasaran masyarakat terhadap ijazah Jokowi ini memang sudah membuat sebagian kelompok itu menjadi tidak waras berpikir ya. Itu termasuk di dalamnya itu all hail Yang Mulia Udin. Kok sidang mengenai fitnah dan pencemaran nama baik, juga kriminalisasi undang-undang ITE di situ, itu kok ingin dijadikan gelanggang pembuktian ijazah yang nggak bakalan bisa ya. Itu memang rasa apabila kita berpikir ya secara emosional ya memang demikian adanya, sudah berlarut-larut ini. Tetapi pada akhirnya kan Roy Suryo terus-menerus mengadakan pra-peradilan. Kemudian Dr. Tifa juga sekarang sedang melakukan pra-peradilan. Dan itu adalah hak konstitusional yang seharusnya kita dukung. Ya, karena ini adalah bentuk kriminalisasi. Nah, sehingga saat ada putusan PT UN ini, seharusnya apabila Anda memang menginginkan terbukanya ijazah Joko Widodo, inilah pintu yang langsung menusuk kepada jantung permasalahannya ijazah palsu ini. Nah, saya tidak mengetahui ya, mungkin ini persidangan Dr. Tifa dan Roy Suryo itu eskalasinya kan sekarang sedang dalam tahap apa ya? Ini belum klimaks ini sedang dalam tahap hibernasi. Ini akan landai ya, 2-3 minggu ke depan itu akan landai. Tetapi takdir tidak membiarkan permasalahan ijazah ini landai. Jika kita melihat permasalahan ijazahnya ya, persidangan Roy Suryo Dr. Tifa iya, tetapi permasalahan ijazah ini ada pintu yang lebih besar daripada apa yang nampak saat ini, yaitu PT UN. Putusan PT UN dalam hal ini. Nah, ini kuasa hukum Bon Jovi ya akan menjelaskan kepada kita pada akhirnya putusan Joko Widodo di dalam tidak menunjukkan ijazahnya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena sekarang yang dipertanyakan bukan hanya permasalahan ijazah, tetapi yang dipertanyakan juga permasalahan seluruh proses yang melahirkan ijazah itu, kecuali yang dikecualikan. Nah, makanya akan menarik kita menyimak ya apa saja dokumen yang pada akhirnya akan dipinta, dan ini akan menjadi masalah yang lebih jauh lagi. Saya katakan ya, sudah hampir mustahil masyarakat itu bisa ditarik simpatinya untuk mempercayai ijazah Jokowi palsu asli. Bahkan apabila Jokowi itu sampai menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Karena sekarang sudah lebih daripada itu. Proses daripada kelahiran ijazah itu sendiri itu sudah dipertanyakan. Baik ya, kita akan saksikan sekarang ini. Ini judulnya PT UN kuatkan KIP. Mengapa dokumen ijazah Jokowi di UGM harus dibuka? Nah itu ya karena sudah ada putusan KIP yang dikuatkan dengan penolakan banding dari PT UN. Itu secara umumnya. Nah, apa saja dokumen yang akan dipinta dan bagaimana eskalasi ke depannya, ini akan kita simak ya. Mari kita saksikan. Dokumen-dokumen akademiknya itu meliputi apa aja nih, Bang? Gugatan kita di KIP ini, permohonan kita ini itu ada 20 dokumen. 20. Ada 20
apa ya, 20 Dokumen akademik. poin ya. 20 poin lah yang kita minta. Oh, 20 poin, oke. Antara lain ya. Antara lain kalau saya bahasakan bahwa ini kita ingin melihat dari hulu sampai hilir. Nah, Ya. Yang semuanya kaitannya sama dokumen. Yang hilirnya itu kan adalah ijazah. Oke. Ya kan? Hulunya kan mulai dari Jokowi masuk ke UGM itu. Pendaftaran dia itu kita minta, proses diterima itu. Kartu rencana studinya, KRS. Ya. Terus KHS. Kartu hasil studinya setiap semester. Itu kan hulu ya. Iya. Mulai dari hulu ya. Terus KKN atau Megang. SOP standar operating prosedur ketika di dalam misalnya apa segala macam itu. Penunjuk pendidikan pembimbing akademik semuanya gitu kan. Dari hulu sampai hilir. Hilirnya itu adalah ijazah, itu puncak tertinggi. Ketika dia mengajukan legalisasi ijazahnya ketika beliau maju menjadi wali kota Solo. Iya. Ketika beliau maju menjadi gubernur DKI, begitu juga presiden RI. Itu yang kami minta. Nah, jadi dari hulu sampai hilir itu sudah include semua. Bisa dikatakan bahwa oh iya benar, Jokowi ini memang kuliah di UGM dan memang layak mendapat ijazah. Ijazahnya ini benar gitu loh. Karena bisa saja ijazahnya asli. Oke. Tapi itu aspal ya, asli tanpa palsu, tanpa melalui proses itu. Bisa saja misalnya ada kampus yang diberi sanksi gitu kan, karena mengeluarkan ijazah tanpa orang kuliah, bisa saja. Tapi UGM tidaklah seperti itu saya pikir. Tapi kita melihat itu secara keseluruhan, kita tidak hanya sampai pada ijazahnya. Semuanya itu yang kita lihat. Menjadi baik sebentar ya. Jadi dalam kira-kira yang seperti itu, ijazah Jokowi ini berarti dikeluarkan betul oleh UGM, tetapi tidak ada proses yang mengantarkan kepada ijazah itu. Jadi bukan dicetak di pasar pramuka, memang dicetaknya di UGM. Tapi tahun 2000 sekian. Nah, itu ada kemungkinannya. Jadi kan lebih berat lagi permasalahannya. Ya coba kalau Jokowi dulu menunjukkan saja ijazahnya. mencoba melihat prosesnya dulu sampai ke ijazah. Proses dari hulu sampai hilir. Iya. Itu. Oh, KRS, KHS ketahuan ya. Iya. Ketahuan Ketahuan IPK-nya nanti. IP ya, IP semester 1, semester 2 KHS gitu itu ya. berarti transkrip nilainya ya, Terasa Bang? ya itu kita. Kita yang kuliah kan pasti udah merasakan, tahu lah itu kan. Pasti ada. Kita yang kuliah, maksudnya Pak Jokowi kuliah juga dong pasti. Ya kita tidak tahu kan, kita mendugakan karena beliau dipersoalkan, makanya itu kita minta gitu loh. Nah, Oke. makanya saya bilang kalau misalnya Pak Jokowi merasa bahwa ini justru kalau seperti di dalam dakwaan jaksa terhadap Dr. Tifa itu kan beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya. Saya pikir ya beliau sendirilah yang menciptakan ini. Betul. Mohon maaf Pak Jokowi. Karena Karena beliau tidak lekas menunjukkan. Nah, Ya kan? Sudah ada presiden baik kan? Presiden Obama kan? Ketika diragukan beliau itu sebagai warga negara Amerika Serikat, oleh karena itu tidak layak untuk menjadi presiden Amerika, karena bukan warga negara Amerika, diduga. Beliau langsung tunjukkan dia punya akte kelahiran. Karena di Amerika itu kan, kelahiran Amerika itu otomatis warga negara Amerika. Akte kelahirannya beliau kan di Honolulu kan. Ketika ditunjukkan orang diam semua. Terakhir di Indonesia misalnya Asrul Sani. Pak Asrul Sani, ya. Iya kan? Ditunjukkan Langsung juga. tunjukkan. Atau Roy Suryo kemarin tunjukkan ijazahnya, doktornya. Saya pikir kalau Pak Jokowi melakukan seperti ini dari dulu, nggak ada lah orang ribut-ribut. Orang tidak akan meragukan lah. Orang UGM itu tunjukkan, oh ini loh ijazah saya, silakan. Misalnya saya. Tapi untuk apa orang, saya bukan maju untuk jabatan publik. Kalau misalnya besok saya maju menjadi anggota DPRD atau bupati di daerah saya misalnya, atau di mana, atau DPR RI. Kalau ada ijazah saya diragukan, orang minta dong. Pasti saya langsung tunjukkan, saya panggil ini loh ijazah saya. Kalau misalnya saya salah, berarti kesalahan ini kan bukan hanya saya. Melibatkan institusi yang menerbitkan toh. UGM harus bertanggung jawab. Ini loh ijazah saya, pasti konfirmasi ke UGM, kenapa sampai seperti ini? Tiba-tiba foto saya, kalau dulu kan saya pakai kacamata, ini kan
5 tahun terakhir ini menjelang usia 50. Dulu tidak pakai kacamata. Ya orang, ya Edi Harun seperti itu dulu memang nggak pakai kacamata. Iya kan? Pak Jokowi? Ya itu menjadi polemik juga sih. Kan itu sebuah keanehan kan? Aneh menurut kita loh. Keanehannya, ijazahnya berkacamata, berkumis. Iya kan? Orangnya tidak. Stempelnya di belakang foto. Itu masih perdebatan juga. Itu masih perdebatan. Nah, beda dengan ijazah kita dengan yang dari UGM juga kan. Stempelnya di depan. Nah ini perlu tahu juga Sobat Enjus, Bang Edi ini juga lulusan UGM ya Bang ya? Saya lulusan UGM, saya S1 saya komunikasi, ilmu komunikasi UGM. Ya. Kemudian S2 saya UGM, hukum bisnis, baru S3 di Trisakti. Baik, sebentar. Ini menarik yang dikatakan oleh Pak Edi Hardum ini. Jadi masalah ini yang membuat Jokowi sendiri. Iya. Yang terakhir yang paling baik kasus yang menimpa permasalahan ijazah ini kan yang menimpa Roy Suryo tuh. Jadi saat dituduh ijazahnya bermasalah, betul itu ada tuduhan ijazah palsu itu sebelum Roy Suryo menunjukkan ijazahnya, itu tuduhannya ijazah palsu. Saat sudah ditunjukkan ijazahnya, apalagi yang memberikan itu langsung UNJ, permasalahan sekarang berbalik menjadi kepada UNJ. Kenapa UNJ meloloskan Roy Suryo sebagai seorang doktor? Kan bukan jadi pada Roy Suryo permasalahannya, jadi pada UNJ kan? Nah ini kalau misalkan Jokowi sedari dulu ya menunjukkan ijazahnya kemudian nanti dilihat ada kejanggalan di situ, permasalahannya ini tidak akan menjadi permasalahan Jokowi, tetapi akan menjadi permasalahan UGM. Nah sekarang ini tidak bisa dilepaskan permasalahannya UGM dengan Jokowi karena Jokowinya tidak mau menunjukkan ke hadapan publik, UGM-nya defensif sekali terhadap putusan-putusan yang sekiranya harus membuka dokumen-dokumen ijazahnya Joko Widodo. Kemudian ya dari poin-poin yang diminta itu kan dari pendaftaran KRS, KHS nanti sampai ijazah itu yang dipinta oleh tim Bon Jovi ini itu tidak akan berhenti di situ kalaupun UGM memang mau memberikannya. Karena nanti misalkan ada laporan KKN tuh. Nanti kan akan ditelusuri ini akan menjadi sebuah bahan yang sangat baik ya, bahan permulaan bagi investigasi jurnalistik. Jadi panjang sekali permasalahannya kalau Jokowi nggak keburu mati itu juga ya akan ini bisa menjadi sebuah biografi yang ada data permulaan untuk menggali informasi lebih jauh mengenai sosoknya Joko Widodo. Dan saya rasa kalaupun Jokowi sudah mati tetapi siapa anak keturunannya itu pada akhirnya masih bercokol di pemerintahan, ini pun akan digali juga. Tetapi ya kekuatan keluarganya Jokowi sampai saat ini ya baru ada pada Jokowi. Jokowi hilang mah sudah diamburadul, acak-acakan nanti semua. Anak-anaknya bakal jadi korban, ya bakal jadi makanan empuk. Kasihan itu. S1 hukum saya di Universitas Taman Jagakarsa yang bisa membuat saya bisa jadi advokat. Karena untuk advokat itu harus S1 hukum. Dan semua ijazahnya siap dipertanggungjawabkan ya. Kalau ada yang dan saya ini bukan untuk kepentingan publik itu saya pasti dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena Undang-Undang KIP mengatakan bahwa ijazah yang dipakai untuk kepentingan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik, artinya terbuka untuk publik, untuk umum. Kalau tidak itu menjadi data pribadi dia, tidak bisa dilindungi, gitu. Tidak bisa sembarang. Iya Bang, kan memang Petun dan KIP menyebut informasi ini terbuka ya untuk umum selama tidak mengandung unsur atau informasi terkait dengan pihak lain. Nah tapi sebenarnya batasannya itu di mana sih antara informasi yang bisa dibuka ke publik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu, yang termasuk privasi data pribadi Bang? Sebenarnya di dalam Undang-Undang KIP itu kan sudah dijelaskan ya, pasal 17 itu ada hal-hal yang dikecualikan. Ya, misalnya yang untuk tidak dibuka itu untuk kepentingan negara, ya, untuk pribadi bisnis, misalnya dia juga untuk kesehatan dia segala macam. Masuk kepada pasal 18 ayat 2 itu huruf B, ya, bahwa dokumen yang terkait yang dipakai untuk jabatan publik itu informasi publik. Garis bawahnya itu ya? Garis bawahnya situ aja. Karena untuk kepentingan publik. Untuk jabatan publik. Untuk jabatan publik. Jabatan publik. Kenapa sih harus diberi ke publik?
Karena itu hak orang, hak untuk mengetahui itu hak asasi. Oke. Kenapa harus diketahui? Karena ketika seseorang diberi jabatan publik, itu dia melaksanakan tugas untuk melayani publik. Kalau dalam orang yang belajar ilmu negara atau ilmu hukum tata negara, ya, negara dalam arti yang khusus itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam arti yang luas itu ada 3, eksekutif, presiden dan jajarannya, gubernur sampai bupati ke bawah, lalu legislatif, DPR, dan yudikatif itu pemerintah dalam arti. Mereka ini disebut negara, jabatan publik yang melayani masyarakat. Dia abdi negara di bahasa lainnya. Oleh karena itu masyarakat yang dilayani menunjuk dia ini boleh dong mengetahui. Masa membeli kucing dalam karung? Oh, iya. Ya, background story-nya harus jelas. Harus ya. jelas dong, nggak sembarang. Pembuat undang-undang itu sudah mengantisipasi bahwa memang tindak pidana pemalsuan itu sangat membahayakan. Oke. Membahayakan negara, itu hama, pelakunya itu disebut hama, makanya dia harus dihukum. Jadi itu. Ya. Nah, Bang, ini kaitannya dengan putusan Petun kemarin. Baik, sebentar. banding Itu selalu sebelum permasalahan sampai ke sini ya. Kalau jika kita mempermasalahkan ini beberapa bulan yang lalu ke belakang, sebelum Roy Suryo menjadi tersangka misalkan, para termul itu selalu berlindung dalam kata-kata ini bahwa ini adalah dokumen pribadi. Yang mana jelas itu adalah sebuah statement yang bersumber dari keabayan terhadap undang-undang yang menyatakan bahwa semua data-data yang dipakai di dalam kontestasi politik adalah hak publik untuk mengetahuinya. Nah itu, jadi terbukti lagi sekarang ya, pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap. Terbukti sekarang para termul itu selalu membangun narasi dari pola pikir yang sesat. Ya, saya katakan selalu itu pada umumnya ya, karena para termul bagaimanapun bukan syaiton. Makanya ada yang tobat. Termul kalau setan mah nggak bakalan ada termul yang tobat. Nah, Bang, ini kaitannya dengan putusan Petun kemarin menolak banding UGM. Sudah ada komunikasi dengan UGM nggak? Apakah nanti akan memberikan dokumen-dokumen yang diminta atau bagaimana, Bang? Kita kan komunikasinya itu kan di dalam perdebatan di pengadilan. Ya. Kan gini, kita sudah gugatan permohonan keberatan dia ke PT UN Jakarta itu kan ditolak. Ya. Iya. Menguatkan putusan. Ada 3 amar putusan, ada 3 bunyinya. Yang pertama, menolak permohonan pemohon keberatan untuk seluruhnya. Itu isinya. Yang kedua adalah menguatkan putusan pengadilan KIP ya, KIP nomor 005 tahun 2005 pada 10 Maret 2026. Wah, mutlak dong ini. Menguatkan mutlak. Lalu yang ketiga adalah menghukum biaya perkara. Biaya perkara ya. Nah, menguatkan apa sih putusan pengadilan KIP itu? Putusannya adalah bahwa ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya itu merupakan informasi publik. UGM dalam mengajukan keberatannya ada 2 alasan substansi yang kami catat. Alasan dia keberatan. Yang pertama itu kami sudah lewat waktu ketika mengajukan gugatan. Gugatan kami disebut kadaluarsa. Tapi ini diabaikan oleh Majelis Hakim KIP yang diafirmasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa diabaikan? Menurut Majelis Hakim, ya baik Majelis Hakim KIP maupun PT UN Jakarta, bahwa alasan itu adalah alasan, kalau bahasa saya itu adalah alasan keadilan prosedural. Ya, yang lebih penting itu adalah keadilan substansial. Artinya, alasan kadaluarsa itu hanya untuk kepentingan Jokowi dan mungkin golongannya. Tapi alasan itu harus dibuka, itu kepentingan banyak orang. Kepentingan publik, sehingga dia disebut sebagai keadilan substansial. Ya, sehingga itu diabaikan oleh Majelis Hakim, tidak terima. Lalu alasan dia yang lain, keberatan dia ke PT UN, itu sama dengan alasan dia di KIP, bahwa ijazah Jokowi dan dokumen pendukung lainnya itu adalah merupakan data pribadi yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang jelas ini
ditolaklah karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 seperti yang saya sebut tadi, pasal 18 ayat 2 huruf B, bahwa ijazah dan dokumen terkait yang dipakai untuk kepentingan publik merupakan informasi publik. Itu aja. Iya, ya. Tapi menarik kan, Ed, apa yang disampaikan Bang Edi tadi? Kok Bentarnya UGM itu kok terus-terusan seperti itu ya. Sampai-sampai daluarsa dipakai begitu. Kemudian tadi ini bukan domainnya publik dipakai. Menyedihkan ini. Begini ya, apabila yang digugatnya ini misalkan PDIP, dalam keadaan Jokowi itu masih ada di PDIP. Kemudian ramailah permasalahan jasa ini, kemudian digugatlah PDIP ini untuk mengeluarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencalonan Jokowi sebagai politisi ya, yang aktif tuh. Kemudian PDIP misalkan menolak. Datang putusan KIP, kemudian melakukan banding ke PT UN. PDIP loh ya ini dalam kira-kiranya. Kita bisa mengatakan, ya ini wajar, lawang itu adalah partai politik yang mana mereka itu memiliki kepentingan politis untuk membela Joko Widodo. Itu akan kita wajarkan begitu, itu akan kita tolerir. Tetapi dalam permasalahan ini adalah UGM sebagai sebuah lembaga pendidikan yang mana di dalamnya itu belajar ilmu politik, di mana di dalamnya belajar trias politika, di dalamnya belajar demokrasi, bahkan nilai-nilai demokratis itu selalu diajarkan di kampus-kampus. Dari mana sekarang mahasiswa memiliki idealisme demokrasi? Kan dari kampus-kampus itu. Malah menjadi agen anti demokrasi. Jadi ini sudah mengkhianati UGM di sini. Dari tidak memberikan saja ya, dengan UGM menjadi tergugat di KIP, UGM itu sudah mengkhianati nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai keilmiahan. Datang putusan dari KIP mengajukan banding, itu lebih gila lagi. Kemudian di dalam banding itu memberikan alasan tadi sebagaimana yang disebutkan, kadaluarsa, dan ini adalah dokumen pribadi. Itu lebih on lagi UGM itu. Saya mah, ini lembaga ya, kalau apa jadi memalukan. UGM yang sekarang tapi ya, UGM yang dulu saya kira tidak separah ini ya. Malah bukan tidak separah ini, bagus malah sebelum Pratikno mungkin ya. Itu aja. Iya, ya. Tapi menarik kan, Ed, apa yang disampaikan Bang Edi tadi? Kok saya menangkapnya ada semacam kengototan dari pihak UGM gitu ya? Kan? Padahal ini udah 2 kali penolakan. Pertama di KIP dan ini juga ditolak lagi bandingnya di Petun. Kenapa nih Bang, menurut Bang Edi kok UGM terkesan sangat ngotot? Segitu ngototnya gitu. Nah, itu pertanyaan sangat valid. Itu akan keluar daripada semua orang yang berpikir, ngapain UGM seperti itu? Nah, pada akhirnya kita berspekulasi di belakangnya. Bukan jangan-jangan udah jelas lah UGM si Ovanya orang Jokowi begitu. Nah, kemudian nanti kita akan mempertanyakan kenapa mahasiswa UGM tidak memiliki nilai kritis seperti itu. Kita akan terus, ini perkara itu saat dia tidak selesai akan menimbulkan pertanyaan yang berlanjut. Pada akhirnya ya sekarang kita melihat mahasiswa UGM ya yang ada sekarang itulah kok permasalahan besar, permasalahan negara ini lumbungnya ada di UGM. Kuncinya ada di situ. Mahasiswa yang biasanya ngedobrak, mahasiswa itu ya biasanya kalau ada masalah nih nggak ada kunci, pintunya didobrak. Ini sekarang di UGM masalah terbesar bangsa Indonesia adanya di UGM, yang mana kuncinya ada di situ. Sekarang sudah diberikan kuncinya oleh PT UN. Mana anak-anak UGM itu yang bergerak? Ya, termul, woi mahasiswa UGM, termul kalian itu. Gini, kalau saya melihatnya begini sih. Kita kan melihatnya jangan hanya satu sisi ya. Pertama dia kan pakai lawyer juga, dan lawyernya itu saya tahu juga mereka alumnus UGM. Yang pertama saya melihatnya dia melihatnya dari kacamata hukum dia itu lain, ya bahwa ini loh data pribadi ini nggak bisa dibuka kan. Ya, narasi termul itu mah ya. Dia ngotot di situ kan, masih perlindungan data pribadi ya. Saya pikir kan, mohon maaf ini, saya menilainya terpaksa lari ke sini walaupun saya orang hukum, karena ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi kita.
dia sebenarnya mau menggoreng aja, menggoreng isu atau mungkin buying time. Kenapa? Ya karena Roy Suryo dan ini kan mereka masih diadili ya, masih diadili. Mungkin supaya berbarengan itu supaya tidak bisa dijadikan bukti atau apa, sehingga ini kan masih berperkara kan. Kalau ini nanti udah final kan menjadi satu kekuatan bagi Roy dan Tifa mungkin ya. Ini kalau saya melihatnya seperti itu karena saya melihatnya kalau saya baca dia punya keberatan, lah kok begini saja sih? Ya misalnya dalam hal kadaluarsa itu menulis banyak pendapat pakar di situ soal membahas sebuah keterlambatan gugatan aja kan, gitu. Oke. Baik, nah kalau seperti itu memang berarti kan ada keinginan dari UGM itu untuk memenjarakan Roy Suryo. Ya, apabila ini analisanya tadi ini buying time. Karena kalau misalkan sudah ada putusan, dia dibuka ke publik, menerima begitu ya. Dari dulu coba sebelum sidang KIP UGM sudah memberikan dokumen ini. Nah, ini gak bakalan ada terjadi kriminalisasi. Jokowi gak bakalan berani dibuka itu dokumen-dokumennya di persidangan. Nah, sekarang saat ada putusan KIP dikuatkan oleh PT UN, entah mungkin akan melakukan kasasi UGM itu. Karena kalau misalkan UGM sampai melakukan tindakan hukum yang lanjut, maka sudah bisa dipastikan memang UGM di sini ingin memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nanti pertanyaannya akan kembali, kenapa UGM ingin memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Ya karena ada perintah dari Joko Widodo begitu. Ini kok jadi jauh permasalahannya? Iya, gara-garanya tuh dari sini, dari Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah dan UGM tidak mau menunjukkan dokumen-dokumen yang melahirkan ijazah itu. Dari situ keluarlah spekulasi. Ya, dan spekulasinya ini berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta. Misalkan kita mengatakan tidak ujuk-ujuk kita mengatakan UGM itu orangnya Jokowi. Kenapa? Lo ternyata yang merekomendasikan Ova menjadi rektor juga Pratikno, yang mana Pratikno sekarang jadi orangnya Jokowi. Itu ada fakta-fakta jadi belakang. Ini bukan sebuah tuduhan yang murni tuduhan, bukan. Ini enggak kira-kiranya ya ada Jokowi tiba-tiba kita katakan, itu akte pernikahannya palsu. Mana ada kita itu mempertanyakan akte pernikahannya Jokowi? Kan nggak ujuk-ujuk begitu. Ini bukan, kalau misalkan kita itu mau asal tuduh, mau asal fitnah, udah semuanya aja disakakan palsu. Ya, SIM-nya Jokowi palsu, KTP-nya Jokowi palsu, kemudian akte nikahnya Jokowi palsu, semuanya aja udah dibilang palsu. Apakah kita sesporadis itu, seradikal itu? Kan tidak. Ya, ini karena memang ada perkara-perkara yang nampak, yang memantik curiosity, yang memantik rasa penasaran kita karena kita orang berakal. Karena itulah kita penasaran begitu, karena ada akal di situ. Jadi ada katakanlah analisa-analisa dari fakta-fakta yang ada, yang mana pada akhirnya dikumpulkanlah semua itu, makin kuatlah kecurigaan, yang mana kecurigaan ini harus diklarifikasi karena kita adalah negara demokrasi. Begitu ya, beda lagi kalau negaranya negara Islam misalkan, lain lagi ceritanya. Ini kita negara demokrasi dan kita sudah sepakat dalam hal itu. Demikian dulu ya, ini menarik sebetulnya pembicaraannya, tetapi ya waktunya sudah habis. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Termul, semoga cepat binasa. Ya, udah makin susah kita nih ketemu termul-termul yang dulu itu pada kemana sih? Udahlah, jangan muncul lagi ya. Udah, biar kita lebih bermartabat di ruang publik. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.